Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Wahidatul Hikmah, kelas A319, Prodi PGSD, Universitas PGRI Yogyakarta. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah PPKN SD2. Dosen pengampunya adalah Bapak Rian Nuriska, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana jawaban saya terkait dengan soal UAS yang telah diberikan oleh Bapak Rian Nuriska selaku dosen PPKN SD2. Dari yang nomor pertama, yaitu mahasiswa harus menjelaskan kasus. Disediakan 5 kasus pilihan dan harus memilih 3 kasus, dan 3 kasus yang saya pilih adalah yang poin A adalah polemik RUU HIP, poin B adalah kasus Laut Cina Selatan, kemudian poin C adalah peran WHO dalam mengatasi pandemi corona. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang poin A, yaitu polemik RUU HIP. RUU HIP adalah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Nah, pembahasan rancangan undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila ini, tak henti-hentinya menjadi sorotan publik. RUU HIP kini muncul sebagai polemik baru. Meski pembahasan RUU HIP telah ditunda, namun kontroversi tentang RUU ini masih terus terjadi. Bahkan, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, ribuan orang mengikuti aksi penolakan RUU HIP di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam catatan rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan atas penyusunan rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila 22 April 2020, RUU HIP merupakan usulan DPR Republik Indonesia dan ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas tahun 2020. Usulan RUU tersebut dilatar belakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain dianggap tidak memiliki urgensi, banyak pihak menilai RUU HIP berpotensi menimbulkan konflik ideologi. Lalu, apa isi RUU HIP sehingga menuai polemik dan kritikan dari banyak pihak? Nah, dalam isi RUU HIP, dalam RUU tersebut ada 10 bab yang terdiri dari 60 pasal. Lalu, apa yang menjadi polemik? Yang menjadi polemik adalah Trisila dan Ekasila. Banyak pihak menyoroti adanya konsep Trisila dan Ekasila dalam salah satu pasal pada RUU HIP. Kedua konsep tersebut ada dalam bab 2 pasal 7 yang berbunyi. Yang pertama yaitu ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan atau demokrasi, politik, dan ekonomi dalam satu kesatuan. Yang kedua adalah ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Yang ketiga yaitu Trisila sebagai dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Nah, di antara pihak yang menyoroti dua konsep tersebut adalah Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas. Menurut Anwar, memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Sebab Pancasila sebagai norma fundamental harus dilihat dalam satu kesatuan utuh dan tidak bisa dipisahkan. Urutannya pun tidak boleh diubah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Menko Polhukam Mahfud MD mempertanyakan tak adanya TAP MPRS nomor 25 MPRS tahun 1996 dalam RUU HIP tersebut. Menurut Mahfud, TAP MPRS yang mengatur tentang larangan ajaran komunisme atau Marxisme itu merupakan produk hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang mengikat. Oleh sebab itu, TAP MPRS tersebut tidak bisa dicabut oleh lembaga negara maupun rancangan aturan yang digulirkan DPR. Sikap serupa juga disampaikan oleh Nahdlatul Ulama atau NU, kemudian Muhammadiyah, dan sejumlah fraksi partai. Penundaan pembahasan dengan beragam polemik itu, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP. Terkait RUU HIP, pemerintah menunda untuk membahasnya, kata Mahfud melalui akun Twitternya Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020. Mahfud juga meminta agar DPR selaku pengusul RUU HIP lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat. Selain itu, pemerintah saat ini juga tengah berfokus dalam penanganan pandemi COVID-19 yang telah menginfeksi Indonesia sejak awal Maret tahun 2020. Baiklah, sekarang kita lanjut ke poin yang B tentang kasus Laut Cina Selatan. Nah, kasus Laut Cina Selatan masih terus bergulir sampai saat ini. Wilayah Laut Cina Selatan itu meliputi Kepulauan Spratly, Kepulauan Paracel, Pratas, Kepulauan Natuna, dan gugus karang Scarborough. Nah, selain itu, LCS juga kaya akan sumber daya hasil laut, meskipun dalam praktiknya cenderung dieksploitasi secara berlebihan. Perairan itu juga dilaporkan memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan. Atas nilai kekayaan kedaulatan teritorial atas pulau-pulau dan perairan di LCS atau Laut Cina Selatan telah menjadi sumber ketegangan dan saling curiga yang berlangsung sejak lama. Klaim Tiongkok atas kedaulatan LCS telah memantik ketegangan di negara-negara lain yang juga sama-sama mengklaim berhak atas kawasan tersebut. Mereka adalah Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS yang disepakati pada tahun 1982 dan mulai berlaku pada 1994 menetapkan kerangka hukum untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keamanan negara-negara pantai dan kepentingan negara-negara pelaut. UNCLOS menetapkan zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yaitu 200 mil wilayah laut yang memperluas hak eksploitasi tunggal kepada negara-negara pesisir atas sumber daya laut. Namun, ZEE tidak pernah dimaksudkan berfungsi sebagai zona keamanan, dan UNCLOS juga menjamin hak lintas yang luas bagi kapal laut dan pesawat militer. Cina mempertahankan argumen soal kedaulatan Laut Cina Selatan dengan sandaran hukum internasional. Militer asing tidak diperbolehkan melakukan kegiatan intelijen seperti penerbangan intai di ZEE. UNCLOS telah ditandatangani dan diratifikasi oleh hampir semua negara di pantai Laut Cina Selatan, tetapi interpretasinya masih diperdebatkan. Selain itu, perselisihan hukum dan teritorial juga masih terjadi, terutama mengenai status Kepulauan Spratly, Paracel, dan Scarborough. Di Kepulauan Spratly ada lebih dari 60 bentuk geografis dilaporkan ditempati oleh negara penuntut
yang terdiri dari Taiwan, Vietnam, Filipina, Cina, dan Malaysia. Sementara Kepulauan Paracel adalah diklaim oleh Cina, Vietnam, dan Taiwan. Tiongkok mengajukan klaim terbesar di Laut Cina Selatan dengan argumen 9 garis imajiner 9 dash line dalam peta yang diterbitkan pemerintah Kuomintang pada 1947. Cina mengklaim mempunyai bukti sejarah tentang klaim itu, yakni nelayan mereka sudah sejak lampau melaut di sana. Namun argumen tersebut dinyatakan tidak bisa diterima karena tidak ada landasan hukum, serta masih diperdebatkan oleh negara lain yang bersengketa, dan klaim itu tidak memiliki landasan hukum di bawah UNCLOS seperti dilansir Lowy Institute. Kemudian kedatangan kapal nelayan yang dikawal oleh kapal dari Tiongkok di Laut Natuna membuat pemerintah meradang. Kementerian Luar Negeri telah memanggil Duta Besar Tiongkok di Jakarta untuk menyampaikan protes. Kementerian Luar Negeri telah memanggil Dubes Republik Rakyat Tiongkok atau RRT di Jakarta dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut. Nota diplomatik protes juga telah disampaikan. Demikian keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Senin 30 Desember tahun lalu. Kementerian Luar Negeri mengkonfirmasi terjadi pelanggaran zona ekonomi eksklusif Indonesia termasuk kegiatan ilegal dan pelanggaran kedaulatan oleh kapal dari Tiongkok di perairan Natuna. KRI Ciptadi 381 TNI Angkatan Laut usir kapal Tiongkok yang masuk di perairan Natuna. Nah, kemudian adanya sidang sengketa itu digelar di Den Haag pada Juli tahun 2016. Kemudian telah memutuskan bahwa Tiongkok tidak memiliki landasan hukum dalam berbagai tindakannya, termasuk membangun pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan. Sidang digelar atas tuntutan pemerintah Filipina yang juga mengaku mempunyai kedaulatan di Kepulauan Spratly. Pengadilan Tetap Arbitrase atau PCA di Den Haag, Belanda pada Selasa 12 Juli 2016 telah memutuskan bahwa Cina tidak memiliki hak sejarah terhadap Laut Cina Selatan. Keputusan tersebut keluar 3 tahun setelah Filipina mengajukan gugatan pada tahun 2013 silam. PCA yang terdiri dari ahli hukum yang ditunjuk oleh PBB memutuskan bahwa Cina tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak sejarah dan hak ekonomi terhadap kawasan perairan Laut Cina Selatan. Beijing tidak menerima keputusan tersebut. Sengketa di wilayah perairan yang mengandung banyak sumber daya alam sudah terjadi pada saat tahun 1947. Karena masalah yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu Cina membuat peta yang mengklaim sebagian besar wilayah tersebut. PCA kemudian mengambil keputusan pada 12 Juli 2016 bahwa Cina tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim teritorial Laut Cina Selatan serta dianggap telah memperburuk sengketa regional dengan reklamasi lahan dan pembangunan pulau buatan yang menghancurkan terumbu karang dan kondisi alam di daerah sengketa. Filipina menyambut baik keputusan arbitrase itu, sementara Cina menolaknya mentah-mentah. Dan sampai sekarang pun kasus Laut Cina Selatan masih juga belum selesai. Persoalan sengketa di Laut Cina Selatan masih terus bergulir. Juga sekarang ketegangan semakin terasa antara Amerika Serikat dengan Cina di Laut Cina Selatan itu.
Meskipun demikian, usaha Amerika Serikat untuk mempermalukan Beijing secara publik mungkin akan terhambat oleh fakta bahwa Washington sendiri telah menolak untuk meratifikasi UNCLOS. Baiklah, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga atau poin C, yaitu peran WHO mengatasi pandemi corona. Nah, WHO sendiri merupakan badan khusus di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus pada isu kesehatan. Perannya secara global mengutip dari situs resmi World Economic Forum, termasuk mengadvokasi layanan kesehatan universal, memantau risiko kesehatan masyarakat, menetapkan standar dan pedoman kesehatan, dan mengoordinasikan respon internasional terhadap keadaan darurat kesehatan. Organisasi ini juga berperan dalam hal memerangi penyakit menular seperti HIV dan tuberkulosis atau TB, mempromosikan nutrisi, perumahan, dan sanitasi yang lebih baik. Kantornya berbasis di Jenewa, Swiss, dan memiliki sekitar 7.000 staf di 6 kantor regional dan 150 kantor lapangan secara global. Lalu, apa peran WHO dalam mengatasi pandemi corona? Melansir dari situs PBB, WHO memainkan peran penting dalam penanggulangan COVID-19 atau corona. Sejak kasus pertama teridentifikasi di Wuhan, Hubei, Tiongkok pada Desember 2018, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menjabarkan 5 cara lembaganya memimpin respon global. Baiklah, yang pertama yaitu membantu negara-negara bersiap dan merespon. Seluruh staf WHO saat ini terus bekerja sama dengan pemerintah di seluruh dunia untuk mempersiapkan sistem kesehatan mereka dalam menghadapi COVID-19. Organisasi ini juga membentuk dana respons solidaritas untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Para pekerja garis depan mendapatkan pasokan serta informasi penting, sumbangan dari pemerintah, sektor swasta, dan individu yang terkumpul telah mencapai 800 juta US dollar. Kemudian yang kedua, memberikan informasi yang akurat. WHO memanfaatkan jaringan global para profesional dan ilmuwan termasuk ahli epidemiologi, dokter, dan ahli virus untuk mendapatkan informasi paling akurat. Ada tim khusus yang disiapkan untuk memberi saran tepat waktu dan mudah dipahami. Selain itu, laporan situasi harian yang dilakukan memastikan dunia mendapatkan informasi dan data terbaru. Kemudian yang ketiga, memastikan pasokan vital mencapai petugas kesehatan. Di masa pandemi, kebutuhan alat pelindung diri atau APD, masker, dan obat-obatan meningkat. WHO bekerjasama dengan Kamar Dagang Internasional, Forum Ekonomi Dunia, dan sektor swasta lainnya berkomitmen meningkatkan produksi dan distribusi pasokan medis yang penting. Kemudian yang keempat adalah pelatihan dan mobilisasi petugas kesehatan. Melalui platform Open WHO, jutaan pekerja kesehatan mendapatkan pelatihan secara daring atau online. Pengguna dapat mengambil bagian dari jaringan pembelajaran sosial berdasarkan materi interaktif dan beragam mata pelajaran. Sejauh ini ada 1,2 juta orang mendaftar dalam 43 bahasa. Kemudian yang kelima adalah mencari vaksin. Laboratorium di banyak negara sedang melakukan tes untuk mendapatkan vaksin COVID-19. WHO menyatukan 400 peneliti dunia pada Februari lalu untuk mengidentifikasi prioritas penelitian. Organisasi ini meluncurkan Solidarity Trial yang
melibatkan 90 negara untuk menemukan obat untuk memperlambat perkembangan penyakit. WHO juga mengembangkan protokol penelitian yang digunakan 40 negara. Sekitar 130 ilmuwan, penyandang dana, dan produsen di seluruh dunia telah mendatangi komitmen bekerja sama dalam rangka percepatan pengembangan vaksin COVID-19. Kemudian ke nomor yang kedua, yaitu menilai kebijakan publik. Dari yang poin A adalah polemik RUU HIP, pemerintah mengambil kebijakan yaitu untuk menunda pembahasan tentang RUU HIP ini. Menurut saya langkah itu efektif dilakukan karena diketahui bahwa banyak sekali golongan, banyak sekali pihak yang sangat menolak adanya RUU HIP ini, bahkan sampai ada yang melakukan demonstrasi sebagai wujud bahwa golongan tersebut atau pihak tersebut tidak setuju adanya RUU HIP ini. Nah, kemudian menurut Menteri Hukum dan HAM, Menkumham, Yasona Lawli mengatakan pemerintah memberikan kesempatan kepada DPR untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terkait RUU HIP. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan rancangan aturan tersebut. Pemerintah seperti disampaikan menunda, memberikan kesempatan kepada teman-teman DPR untuk kembali mendengar masukan-masukan dari masyarakat, ujar Yasona dalam keterangannya pada video Selasa 16 Juni 2020. Yasona berharap DPR dapat menerima masukan dari masyarakat perihal RUU HIP tersebut. Nah, jadi langkah ini menurut saya efektif untuk mengatasi konflik atau pertentangan-pertentangan yang ada di masyarakat. Baiklah, sekarang ke nomor 2 yang B. Poin B adalah mengenai kasus Laut Cina Selatan. Nah, Pengadilan Arbitrase PBB yang berpusat di Den Haag telah mengeluarkan keputusan bersejarah yang membatalkan klaim teritorial Cina di Laut Cina Selatan. Keputusan ini dapat memberikan tekanan diplomatis yang penting bagi Cina. Dalam sebuah keputusan yang menjadi tonggak sejarah, Pengadilan Arbitrase PBB membatalkan klaim teritorial Cina atas Laut Cina Selatan dengan menyatakan tidak ada dasar hukum penguasaan kawasan maritim yang luas tersebut. Menurut saya kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut sampai sekarang belum juga efektif untuk mengatasi masalah yang ada di Laut Cina Selatan ini. Karena sampai sekarang di Laut Cina Selatan masih ada ketegangan seperti antara Amerika Serikat yang latihan militer di tempat tersebut dengan Cina juga latihan militer di tempat tersebut juga, jadi belum bisa untuk mengatasi masalah ini. Menurut saya sih harusnya dari pihak Cina sendiri harus menghormati hukum yang telah berlaku sehingga tidak ada konflik atau sengketa atau perebutan lahan lagi di daerah Laut Cina Selatan. Oke, lanjut ke nomor 2, poin ke C, yaitu peran WHO dalam mengatasi pandemi corona. Kebijakan publiknya adalah WHO tentunya itu berperan sangat penting untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini atau pandemi corona ini, seperti memberikan informasi yang akurat, kemudian memberi protokol-protokol kesehatan, aturan-aturan kesehatan yang harus dijalankan oleh masyarakat. Namun langkah ini menurut saya belum sepenuhnya efektif untuk mengatasi pandemi corona di berbagai negara. Tentunya harus selain
harus dari WHO, dari pemerintah, tentunya harus ada masyarakat yang mematuhi aturan tersebut, barulah langkah-langkah yang telah diberikan untuk mengatasi pandemi corona semakin berhasil. Kemudian lanjut ke nomor yang ketiga, yaitu mengembangkan kebijakan publik. Di sini harus menyampaikan 5 langkah, dan yang dari poin A yaitu tentang polemik RUU HIP, saya juga menyampaikan 5 langkah kerja nyata yang mungkin bisa untuk mengatasi polemik RUU HIP. Yang pertama adalah, menurut saya itu perlu adanya pengkajian ulang terhadap isi RUU HIP yang diajukan, harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik. Kemudian perlu adanya pertimbangan dan mengetahui tujuan pembuatan RUU HIP oleh DPR dan isinya yang menimbulkan pertentangan berbagai pihak. Kemudian yang ketiga, jika adanya pembuatan RUU HIP dengan tujuan lain seperti yang dikatakan itu, salah satunya adalah alasannya adalah untuk memperkuat BPIP, sebaiknya atau seharusnya itu kebijakan yang dibuat itu harus berdasarkan Pancasila sebagai ideologi, bukan malah memeras Pancasila menjadi Trisila ataupun Ekasila, karena menurut saya Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang sudah paten dan tidak perlu dirubah kembali. Kemudian yang keempat adalah langkah pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP. Saya rasa tepat karena lebih baik pemerintah fokus terhadap situasi sekarang yang sedang dihadapi Indonesia, yaitu pandemi COVID-19, dan juga untuk menghindari dari berbagai konflik yang ada, terutama dari ormas Islam yang sangat menentang adanya RUU HIP. Kemudian yang kelima adalah tidak perlu lagi adanya pembahasan RUU HIP apabila isinya tidak sesuai dan menimbulkan pertentangan dari berbagai pihak. Dan pemerintah harus mempertimbangkan atau lebih baik tidak menyetujui adanya RUU HIP ini. Baik, selanjutnya yaitu nomor 3 poin yang B, yaitu kasus Laut Cina Selatan atau LCS. Nah, 5 langkah kerja nyata yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah nomor 1 yaitu perundingan dengan damai antara Cina dengan negara-negara yang terlibat sengketa. Kemudian yang kedua adalah penyelesaian harus sesuai dengan hukum internasional yang ada atau yang berlaku. Kemudian yang nomor 3 adalah Cina harus menerima keputusan atau mematuhi konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS. Pada bulan Juli, dari 5 hakim di Den Haag dengan suara bulat menolak, hampir semuanya itu menolak klaim maritim Cina. Kemudian yang keempat adalah Cina harus bisa bekerja sama dengan negara-negara Asia untuk menyelesaikan sengketa klaim laut Cina Selatan. Kemudian yang kelima adalah ASEAN sebagai institusi yang memberikan fasilitas pertemuan serta forum dialog antara negara yang bersengketa diharapkan mampu mengetahui ketegangan yang terjadi antar negara yang bersengketa. Dan menurut saya juga perlu adanya sanksi yang tegas apabila bagi negara Cina yang tidak mau mematuhi peraturan yang sudah ada atau sudah berlaku. Kemudian nomor 3 poin yang ke C tentang peran WHO dalam mengatasi pandemi corona. Langkah yang pertama adalah WHO harus memberikan saran terhadap negara-negara
untuk mengaktifasi emergensi nasional dan membentuk tim khusus yang memiliki kewenangan mengambil keputusan berbasis bukti-bukti agar tingkat penyebaran COVID-19 dalam negara-negara tersebut itu dapat dicegah atau dapat ditanggulangi sebelum semakin menyebar ke daerah-daerah yang lain. Kemudian yang kedua adalah memperluas deteksi kasus secara intensif serta pelacakan kontak untuk mengetahui secara pasti di wilayah mana saja yang sudah terjadi penularan aktif, sehingga dalam negara tersebut bisa mengantisipasi agar warganya tidak mudah atau melanggar aturan yang ada. Yang ketiga adalah mendorong desentralisasi kapasitas laboratorium, meningkatkan kapasitas lab yang ada. Nah, agar vaksin untuk mengobati atau vaksin untuk COVID-19 segera ditemukan. Harus ada memiliki lab uji COVID-19. Kemudian yang keempat WHO harus mengumumkan kasus terkonfirmasi dan menyampaikan perincian pelacakan kontak segera agar dapat dianalisa. Kemudian yang kelima adalah WHO memberikan saran terhadap negara-negara yang terinfeksi oleh virus COVID-19 agar seperti meliburkan sekolah, seperti menutup pasar, swalayan, tempat-tempat umum, agar dalam negara tersebut penyebaran COVID-19 tidak meluas seperti itu. Kemudian WHO juga mempromosikan bagaimana cara menjaga kesehatan yang benar saat keluar rumah dan di dalam rumah. Kemudian seperti apa cara bersosialisasi, tidak boleh berjabat tangan, kemudian menjaga jarak, harus cuci tangan, dan sebagainya. Baiklah, sekarang ke nomor yang 4, yaitu mengembangkan suatu rencana tindakan. Dari poin yang A, yaitu polemik RUU HIP. Dari langkah pertama, sebelum itu, ini adalah langkah kita agar pemerintah mau menerima pendapat kita yang nomor 3 tadi. Nah, langkah yang pertama mengenai polemik RUU HIP adalah sebagai masyarakat menyampaikan aspirasinya melalui lembaga pemerintahan agar RUU HIP untuk selanjutnya tidak perlu dibahas lagi. Kemudian mengadakan demonstrasi secara tertib agar pemerintah mengetahui bahwa sebagai masyarakat menolak adanya RUU HIP. Contohnya pada tanggal 21 Juni di Jogja itu adalah organisasi masyarakat melakukan demonstrasi di titik 0 km Jogja itu sebagai bentuk penolakan terhadap adanya RUU HIP. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita tahu bahwa tidak hanya masyarakat yang menolak RUU HIP, namun juga beberapa partai dan ormas menolak adanya RUU HIP, sehingga diharapkan pemerintah bertindak tegas untuk segera menyelesaikan kasus RUU HIP ini. Apakah tidak perlu adanya pembahasan lagi atau adanya perubahan isi menghapuskan yang menjadi polemik mungkin. Kemudian langkah yang keempat adalah kalau memang tujuan RUU HIP untuk salah satunya adalah untuk memperkuat BPIP, tidak perlu sampai merubah atau memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila, karena
Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang tidak dapat dirubah lagi, seperti itu menurut saya sih. Kemudian langkah yang kelima adalah Pancasila sebagai ideologi sudah paten sehingga tidak perlu dirubah. Oke, sekarang lanjut ke nomor 4, poin B, yaitu tentang kasus Laut Cina Selatan. Lalu bagaimana langkah-langkah kita agar pemerintah mau mendengarkan hal yang telah saya sampaikan tadi di nomor 3. Kurang lebihnya yang pertama yaitu setiap masyarakat harus mendukung negaranya untuk mempertahankan wilayahnya, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa negara yang melaporkan. Contohnya itu Filipina telah mengajukan kasus ini di Pengadilan Arbitrase Tetap di Den Haag pada bulan Januari 2013. Kemudian kita sebagai warga negara harus memberikan aspirasi dan mendukung langkah pemerintah dalam mempertahankan wilayah. Kemudian warga sekitar Natuna itu harus melapor terhadap pemerintah atau aparat keamanan apabila ada kapal asing yang masuk tanpa seizin pemerintah. Kemudian Cina juga mengklaim perairan Natuna yang ada di Riau, sedangkan Natuna berada dalam ZEE Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menyampaikan aspirasi agar pemerintah bertindak tegas dalam menghadapi kasus ini. Kemudian memberikan fasilitas dan penjagaan keamanan di Natuna agar negara lain mengetahui bahwa Indonesia berdaulat di perairan Natuna. Oke, selanjutnya adalah poin C. Nomor 4, poin C, tentang peran WHO dalam menghadapi pandemi corona. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk agar pemerintah mampu menerima saran dari nomor 3 yang tadi telah saya sampaikan, yaitu kurang lebihnya adalah adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, yaitu pemerintah sebagai pembuat peraturan dan kita sebagai masyarakat harus mematuhinya. Selain itu juga pemerintah diharapkan memberi bantuan terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi akibat pandemi ini. Kemudian menyampaikan aspirasi masyarakat tentang masalah akibat pandemi. Kemudian menyampaikan kebutuhan masyarakat seperti disediakannya tempat untuk cuci tangan di tempat-tempat umum. Kemudian adanya disediakan alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Kemudian pemerintah tetap memberikan sanksi tegas terhadap masyarakat yang melanggar aturan pemerintah. Dan yang terakhir, yaitu yang sangat penting adalah pentingnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan pemerintah tentang protokol kesehatan. Nah, walaupun pemerintah membuat PSBB ataupun lockdown, tapi apabila masyarakat tersebut tidak mematuhi, juga COVID-19 ini tidak akan selesai. Jadi peran pentingnya adalah pada masyarakat itu sendiri harus mematuhi peraturan yang ada. Nah, menurut Ketua Gugus Tugas Percepatan COVID-19, Doni Monardo mengatakan bahwa lockdown dan isolasi bukanlah kunci untuk menangani persoalan laju penyebaran COVID-19. Sekalipun penutupan wilayah dilakukan, jika masyarakat tidak bisa mematuhi peraturan yang telah berlaku tersebut, virus corona tetap akan menyebar kemana-mana. Sekian video dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.